Bapak Guru Hebat, salam dan bahagia. Bertemu kembali dengan saya, Heron Susilo, JGP Angkatan 7, Kabupaten Pacitan, dalam aksi nyata 1.4 budaya positif. Mari kita ikuti bersama. Sudah, silakan maju dari yang sudah. Ayo, Pak, tempelkan satu dulu boleh. Langsung dua boleh. Atas, yang rapi ya. Ya, oke. Ayo, Neo. Tenggar nangis metu kloso. Diukur berapa senti naiknya, ada yang naik bludak.
Itu bukti apa cah naik? Bukti apa? Oh, berarti suhunya naik karena di bawahnya ada air panas ya. Air di dalam botol ikut panas sehingga air naik ke dalam tuh sedotan. Boleh, sudah panas atau belum? Sudah panas belum ya? Belum. Bapak yang berbahagia, selanjutnya marilah kita ikuti penyampaian diseminasi budaya positif pada komunitas guru di KKG 01 Yata Utama, Kecamatan Bunung. Selamat menyaksikan. Puji syukur marilah senantiasa kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat serta hidayahnya. Pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul bersama di SDN 1 Bunung dalam keadaan sehat walafiat tanpa arang suatu apapun dalam acara kegiatan KKG. Semoga keselamatan dan kesehatan ini akan senantiasa kita terima mulai hari ini sampai di akhir hayat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ini adalah budaya positif yang harus kita laksanakan di sekolah di era merdeka belajar hari ini. Untuk itu mari kita ikuti satu persatu gitu. Dari kegiatan panjenengan mengisi plafon Merdeka Mengajar, itu ada beberapa topik. Salah satunya adalah daya positif. Nanti jenengan bisa mengambil dari beberapa kegiatan. Saya akan terangkan di sini nanti. Hukuman, penghargaan dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Satu persatu kita akan pelajari nanti, gitu. Yang pertama adalah disiplin positif. Saya kira nanti Bapak Ibu bisa membacanya. Kita akan share itu bahwa disiplin positif itu di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan. Tampilkan ke presenter, Mas. Tampilkan ke presenter. Mari, rodok ya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan disiplin,
wajiblah penguasa lain yang mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harapan dalam suasana yang merdeka. Ini adalah pemikiran, tampilkan yang itu tampilkan. Sudah ya, klik tampilkan di bawah. Ya itu, ya klik. Ini pengaruhnya karena terlalu jauh, tidak nyampe di sini. Muter aja. Ya, oke. Gunakan layar ini atau ya sudah. Kita lanjut. Ya, enter. Makna disiplin menurut Ki Hajar Dewantara bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, maksudnya muncul dari dalam diri, bukan keterpaksaan. Maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Contohnya undang-undang seperti itu. Ini yang mendisiplinkan kita dari pihak lain yang berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Contoh, ketika anak-anak memakai seragam, kalau dari dalam diri anak-anak itu tidak muncul, saya harus pakai dasi, saya harus pakai ikat pinggang, saya harus pakai kaos kaki, maka dia tidak akan bisa tanpa adanya tata tertib atau aturan yang dibuat di sekolah. Maka dari itu tantangan buat kita, karena pada era merdeka mengajar saat ini tidak ada lagi tata tertib. Harus kita rubah mulai sekarang. Di kelas kita tidak ada lagi tata tertib. Nanti kita akan belajar gantinya tata tertib apa. Karena menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Tantangan Bapak Ibu menanamkan pengertian ini bahwa anak harus bisa memerintah dirinya sendiri, mengatur dirinya sendiri untuk bisa mendisiplinkan diri. Lanjut Mas, biar segera selesai, masih banyak soalnya. Selanjutnya nilai kebajikan universal. Ada satu, yang pertama menurut profil pelajar Pancasila ada 6 ya. Kalau yang kelas 1 dan kelas 4 ini mungkin sudah mempelajari atau mungkin hanya berjalan apa adanya. Podo wae K13 ka apa wae podo wae Bu. Pemerintah yang gawe program apa, karena kita masih mindset kita itu belum berubah, maka tidak akan bisa. Ada beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, serta kreatif. Saya kira Bapak Ibu sudah mengikuti implementasi kurikulum Merdeka. Kemarin ini ada elemen ini, jenengan harus memahami kepiye isine. Kita lanjut. Kalau kita berbicara terlalu panjang nanti orang rampung. Ini ada beberapa nilai kebajikan sikap murid, ada toleransi, ada rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias. Kemudian ada lagi cinta Tuhan, kemandirian, tanggung jawab, kejujuran, sopan santun, yang memang
di era milenial ini nilai-nilai ini sudah mulai luntur. Bocah saiki nek lewat ngarepe bu guru sing lagi lenggah ya wis lumah mlayu tanpa enek alon mandek apa meneh diplok serenek. Kalau zaman kita dulu mungkin ketemu pak gurune ngerti rawane, tapi sekarang apa pak? Nanti pak, ini yang sulit bagi kita. Bagaimanapun juga sebuah tantangan bagi kita untuk membuat anak didik kita mengembalikan ini nilai kebajikan yang ada di dunia kita, utamanya kita sebagai orang timur yang mengedepankan kejujuran, sopan santun, rendah diri. Ini yang selalu digaungkan toleransi. Pemerintah menggaungkan toleransi, tapi elit-elit di sana malah saling. Ini yang menjadi tantangan kita sebagai guru di bawah untuk bisa menanamkan nilai-nilai ini dari sejak kecil. Kita lanjutkan. Ini juga masih ada lagi keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Kemudian ada petunjuk hidup, peduli, penalaran, bekerja sama. Ini semua menjadi tantangan kita untuk menanamkan kepada anak-anak didik kita. Suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, keadilan. Ini sulit saat ini untuk kita tanamkan, karena memang kita kalah dengan memori anak kita ini sekarang isinya dengan TikTok, dengan YouTube. Kita kalah. Kalau kita kreatif di depan kelas, misalkan kita membuat TikTok bersama-sama, ini mungkin anak-anak bisa masuk. Tapi tantangan buat kita gawe TikTok sing ngono kuwi kepiye? Ini yang sulit. Kita lanjut, Mas. Ada teori motivasi. Pada dasarnya ada 3 saja teori motivasi manusia. Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak didik kita biasanya mau melaksanakan apa yang kita perintah karena ada hukuman. Misalkan nanti yang tidak mengerjakan saya suruh ngepel, seperti itu. Satu, motivasi. Kemudian untuk mendapatkan imbalan. Siapa nanti yang dapat mengerjakan ini dengan benar, cepat, saya beri hadiah permen sak bungkus. Ini motivasi kedua. Termasuk ranking kelas. Maka dari itu sudah sejak beberapa tahun yang lalu ranking kelas dihapus, tidak ada. Tujuannya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka mau belajar bukan karena adanya hukuman, bukan karena untuk mendapatkan imbalan. Ini termasuk kita yang sebagai orang tua di rumah. Sinau le sok oleh ranking, unggah kelas, tak tukokne sepeda. Orang kurang jenengan sing ngomongnya yang menunggu. Iya, karena kita memang pemikiran kita sudah dipangkas. Bocah iki saiki nek modele ngene iki, ora iso kepiye carane. Maka dari mulai sekarang monggo mari kita untuk menanamkan motivasi yang ketiga ini, yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Bukan karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, bukan pula untuk mendapatkan imbalan. Piye carane bocah yen iso menjadi orang yang mereka inginkan sebagai diri mereka sendiri. Ini yang sulit, yang menjadi tantangan.
Kita lanjut, Mas. Ini gambaran kalau selama ini kita sudah melaksanakan sebenarnya, tapi lebih banyak prosentasenya kepada hukuman dan konsekuensi, bukan sebagai restitusi. Ini istilah baru, restitusi. Kalau hukuman itu di dalam kurikulum Merdeka Mengajar, menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa hukuman itu suatu yang menyakitkan, tidak nyaman, korban juga murid merasa tersakiti. Bahkan murid sekarang itu sudah pandai, Bapak Ibu. Di kelas saya menderita, Pak. Jika tugas kon garap, saya menderita, Pak. Saya setuju. Dan itu sama sekali tidak boleh. Kalau sampai yang namanya anak-anak menderita, berarti kita gagal. Kayak tugas, perasaan mereka menderita. Pelajaran yang paling enak adalah pelajaran kosong, jam kosong. Luar biasa. Kemudian kalau konsekuensi, kalau hukuman berarti itu aturan dari guru kepada murid. Kalau konsekuensi ini sudah di tengah-tengah. Konsekuensi ini biasanya hukumannya disepakati. Anak-anak kita sepakat ya, yang tidak mengerjakan PR besok menyapu halaman misalnya. Sanggup. Itu berarti sudah sepakat ya. Disepakati. Berarti bukan merupakan hukuman. Itu namanya kalau di sini adalah konsekuensi. Harus terjadi. Tidak nyaman juga, Bu, karena isin. Wah, kurang garap PR penyapu. Isin. Korban juga menderita penyapu. Meskipun saya sudah sanggup, Pak, sanggup bisa mengerjakan PR, nek orang mengerjakan, saya bersedia untuk nyapu halaman. Tapi ketika tidak mengerjakan, ya tetap baik menderita. Ini namanya konsekuensi. Penguatan hanya bertahan dalam waktu pendek. Biasanya kesepakatan itu ya biasanya hanya berjangka pendek. Sesasi, rong sasi, lali sesuk orang. Itu pasti itu. Kemudian memerlukan monitoring. Nah ini biasanya guru ini ada mangkat carry, berarti kayak tugas orang nggak tugas tinggal. Ale ini neng kula loh, tak tinggal jagungan, tak tinggal ngopi, seperti itu, sarapan. Nek jenengan boten beda. Berbeda ini yang digaungkan oleh pemerintah sekarang itu modelnya adalah restitusi. Jadi di dalam restitusi anak-anak disuruh memilih sendiri. Ketika melakukan kesalahan, anak-anak disuruh, kamu harusnya bagaimana? Disuruh mencari jalan keluar yang terbaik sing dikarepne. Tuwuh dari dalam diri anak-anak sendiri. Kemudian sebagai korban ini akan mendapatkan ganti. Misalkan muridnya Bu Reni gojekan sitok dijual kambine suwek. Kambine suwek ada saja, pasti itu ada di sekolah ini. Maka dengan restitusi sing gawe suwek ditekoni, pengenmu kepiye? Harusnya kamu bagaimana? Guru tinggal mengarahkan. Kemudian salah satu solusinya adalah mengganti atau memperbaiki baju yang sobek. Ini maka korban mendapatkan
ganti. Kalau yang tadi di hukuman paling sing tak hukum tok. Kowe tak hukum rono mepel mergo nyuwene klambi. Karena sudah merasa dihukum, dia tidak punya kewajiban untuk mengembalikan atau memperbaiki baju. Kuwi tanggungannya korban. Seperti itu. Masalah terpecahkan, kemudian ini yang terpenting, murid mempunyai rasa tanggung jawab atas perilakunya. Kita lanjut, Mas. Kemudian ini ada lagi berlaku hanya pada sebuah institusi untuk hukuman. Kemudian untuk konsekuensi membantu penerapan, untuk restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Karena diharapkan ketika bertanggung jawab pada tingkah lakunya, anak-anak kedepannya sudah bisa memperhitungkan. Aku dek ben ngono salah, saiki harus bagaimana. Ini sudah bisa. Kemudian ini biasanya guru itu dalam hukuman peraturannya, tata tertibnya, kamu harus pakai celana panjang misalnya. Karena kamu pakai celana pendek, kamu saya hukum. Itu kalau hukuman. Ini dikonsekuensi. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Ini ciri. Kemudian kalau yang direstitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Ini contoh pertanyaan pada masing-masing tahap. Di hukuman, di konsekuensi, dan di restitusi. Dan ini yang saya sampaikan tadi, murid atau anak ini biasanya membenci peraturan, ora seneng karo aturan. Kalau di konsekuensi biasanya anak-anak akan menghormati peraturan itu, tetapi hanya pada dirinya sendiri. Sedangkan hanya pada orang lain. Sedangkan untuk restitusi, anak itu menghormati dirinya juga orang lain. Kemudian sifatnya hukuman itu negatif, sedangkan konsekuensi itu lebih ke netral. Untuk restitusi itu sifatnya adalah positif. Ini silakan dibaca sendiri. Lanjut, Mas. Ini yang harus segera kita lakukan, Bapak Ibu. Keyakinan kelas untuk mengganti tata tertib atau peraturan di kelas maupun di sekolah. Jadi nanti monggo silahkan sambil jenengan setelah nanti mengetahui ini, memahami ini, dipraktekkan di kelas. Kemudian jenengan video atau foto bisa digunakan untuk aksi nyata yang keyakinan kelas. Itu modul berapa saya tidak hafal. Yang sudah modul berapa, Bu? Lupa. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan? Ini karena ada pertanyaan ini. Mengapa kita memiliki peraturan penggunaan helm pada saat mengendarai? Biasanya jawabannya adalah untuk keselamatan. Kemudian menggunakan masker juga untuk keselamatan. Artinya keyakinan kelas itu juga untuk sebagai cara mencapai keselamatan. Keselamatannya murid yang kita utamakan. Nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal tadi yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Lanjut, Mas. Ini tahapannya. Lihat daftar kebajikan yang disusun bersama tadi,
nilai kebajikan yang tadi di depan, jenengan pilihnya apa? Tentukan nilai kebajikan yang ingin jadikan perhatian utama. Misalkan tertib atau sopan atau santun jenengan. Berarti nanti daftarnya dari yang paling prioritas menjadi yang lebih ke bawah seperti itu. Kemudian sempurnakan beberapa daftar nilai kebajikan yang utama, bahas kembali dalam kelompok utama. Buat poster atau muat di sosial media keyakinan sekolah atau kelas Anda. Kita lanjut, Mas. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak. Orang enak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Nanti contohnya akan saya tampilkan di belakang. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Maksudnya tidak ada kata-kata yang negatif. Kalau di peraturan kan biasanya tidak boleh. Tidak boleh. Saya tidak akan datang terlambat. Kalau di peraturan kan seperti itu. Murid tidak boleh makan di dalam kelas. Itu negatif. Sekarang sifatnya harus positif. Kepiye caranya? Ya kita rubah kalimatnya menjadi kalimat positif. Saya sanggup datang tepat waktu. Saya sanggup berpakaian rapi. Seperti itu. Saya sanggup makan di luar kelas. Hanya dibalik seperti itu. Isinya aslinya sama saja, cuma kalimatnya dibuat kalimat positif. Kemudian tidak terlalu banyak, mudah diingat dan dipahami. Dan sebaiknya yang biasa dilakukan di lingkungan kelas. Ojo nanti membuat keyakinan kelas yang di luar harapan kita, di luar angan-angan kita. Saya sanggup membelikan teman-teman kue ulang tahun apabila ada yang ulang tahun. Itu di luar harapan. Yang konkret di dalam kelas kita saja. Saya sanggup melaksanakan tugas dari Bapak Ibu guru dengan tepat waktu misalkan. Ini harus ada kontribusi. Mungkin juga ada contoh. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Ini contoh saja. Merasa aman, saling menghargai. Kemudian yang kelas tinggi selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik. Cuma kalau kita nurun ini terlalu luas nih. Monggo nanti kalau membuat yang lebih rinci, sing luwih mengenang seperti tadi. Saya sanggup untuk datang tepat waktu, senantiasa membantu, berkomitmen terhadap setiap tugas. Kata-katanya yang lebih sederhana mawon, karena kalau komitmen itu bocah-bocah mesti mudah. Ini hanya sekedar contoh, saya ngambilnya dari dalam modul. Lanjut, Mas. Kita sudah sampai di kebutuhan hidup. Ada 5 kebutuhan hidup yang keyakinan kelas kita selesai dulu. Nanti saya tayangkan contoh di kelas saya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Jadi kita hidup itu ada 5 kebutuhan. Yang pertama itu bertahan untuk hidup. Jadi golek pangan, golek duit, golek ini untuk bertahan hidup. Kemudian selain itu juga untuk mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima.
Ya apa golek bojo barang. Kudu kowe lho bunane. Ya apa golek bojo barang, karena kita hidup ini juga perlu kasih sayang dan rasa diterima. Juga karena adanya kebebasan, juga kesenangan. Nek wis duwe kasih sayang, wis pengen bebas, golek pangan untuk kebebasan. Aku pengen tuku klambi rupane ijo, aja dipaksa abang. Seperti itu, karena ada kebebasan. Juga karena kesenangan, bukan karena kemudian kita punya uang untuk berpoya-poya. Kesenangan batasnya sesuai dengan batas yang kita pahami. Kemudian juga ada penguasaan. Nek wis wong duwe duit, sekarang contoh saja, apa to sing perlu digoleki? Wong wis sugih, wis anu, dek ijik magang dadi anggota dewan, ijik magang dadi bupati. Wong pensiune penak angkane. Misale kaya Bu Ani karo Bu Wiwi arep pensiun. Kayak magang lurah sok ben Bu Wiwi. Magang lurah misalkan, kan banyak toh nggih. Pensiun, orang terima oleh pensiun tapi masih pengen magang lurah. Ini karena ini kebutuhan hidup. Salah satunya adalah penguasaan. Karena saya punya power, duwe duit, duwe wibowo, saya pengen jadi lurah. Misalkan Bu Wiwi. Misalkan kita lanjut. Mantan ya, mantan ini biasanya mantan muda banget. Nah, ini ada yang juga penting kita lakukan di kelas Bapak Ibu. Biasanya bila ada kasus, kemudian ada permasalahan dengan anak didik kita, ini ada 5 posisi kita sebagai guru. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan 5 manajer. Dan diharapkan oleh Mas Menteri kita itu berada di nomor 5. Dengan adanya kurikulum Merdeka, kemudian Faktor Merdeka mengajar, kita berada di posisi 5, yaitu manajer. Nanti satu persatu kita akan pelajari. Monggo Mas. Kita lanjut. Yang pertama adalah penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Contohnya, bukan hanya sebatas fisik. Kalau saya mungkin belum menyadari, ada anak-anak sing misalkan kurang ajar atau di luar batas, kemudian kita push up. Meskipun sebenarnya penghukum itu ada sisi positifnya, ada sisi baiknya, yaitu membuat jerah. Para pikir biar cek aman, ayo push up. Biasa. Itu adalah budaya kita untuk membuat jerah kepada anak didik. Karena kalau orang Jawa itu biasanya memang filosofinya orang Jawa itu setengah dipaksa lagi gelem, setengah dipaksa lagi gelem. Contohnya PNM atau apa, ini kalau tidak dikerjakan nanti sertifikasinya hangus, mesti sergap, mesti sergap. Tunjangannya ora dicair nih, mesti seragam. Ini orang Jawa. Karena memang orang Jawa itu memang filosofinya harus ada keterpaksaan, lagi gelem. Mulanya orang tua dulu kita itu, nenek moyang kita selalu membuat paugeran utawa apa ya?
ora becik cah. Aja mangan ning ngarep lawang. Kalau kita nalar memang positif apa yang mereka ada benarnya naik kelangkaan ketiban ada orang lewat seperti itu memang ada betulnya. Tapi semua itu sebenarnya tidak lepas dari ini. Agar kita mau, agar kita wedi. Surup-surup aja nyapu. Nek nyapu kecikraan guangan coba bojomu diterusne wah. Ini salah satu contoh. Dan itu ternyata memang bagusnya apa lah nek ditinggal sapa sing arep terus reget meneh diora-arik pitik. Itulah tujuan nenek moyang kita sebenarnya. Dan hukuman ini tidak hanya hukuman secara verbal, juga ada. Contoh misalkan murid saya yang juara, karena saya sudah menerangkan berulang kali, kayaknya goblok teman saja. Ini salah satu hukuman verbal, dan ini tidak diperbolehkan. Tapi ini masih sangat kerap kita lakukan. Sakit jengkele. Sakit jengkele Pak. Wadah. Iki nek goblok temen ngono ae ora iso. Wis tak terane bolak-balik ora iso. Nih, yang tidak boleh kita lakukan karena dengan menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem alat yang lebih menekan murid lebih dalam lagi. Kemudian biasanya guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi peraturan saya, awas ya Nora, tak hukum ngepel WC. Kamu wae sing selalu telat. Sama, saya juga masih sering urung iso ngontrol. Ketika di sekolah kami saat ini sudah melaksanakan kalau pagi gurunya dipiket nih, 6:30 sudah standby di depan pagar nyalami anak-anak 6:30 giliran. Enak aku paling gedeng, orang mesti gelem. Itu kalau Bu Ida, Bu Ani ini malah paling sergap soalnya dalamnya cedak. Bola bali seminggu kadang ping 3 ping 4. Kalau kula pisannya kadang ora mesti. 6:30 nih nyalami anak sudah harus hadir di depan gerbang sana disalin. Genek kula ini yang sulit, masih saya sulit kamu. Kowe kuwi lho nek tangi jam piro? Karo madoni wajar kowe sing telat. Habis itu ya saya suruh kono nyapu dhisik. Itu pasti karena memang sudah menjadi watak saya. Biar anak-anak itu ayo sekarang kalau tidak dikerasi ngoten niku mangsaku saya belajar. Ini tantangan kita. Kepiye gimana caranya anak kita itu tuwuh aku sesuk arep tangi esuk, bukan karena takut saya hukum, bukan karena ditungguni Bu Ani di depan pagar. Seperti itu contoh. Dan ini juga, ini Bu Rizka, kowe wae to sapa jenenge? Hes mah sing kari dhewe. Enggak lah. Ini juga tidak boleh. Karena dengan mengucapkan kata-kata ini anak itu tidak semakin aku sesuk apa tidak. Maka dia akan depresi. Saya telat sesuk saya megah garang. Kayak soal kancane wis mulih izin ning jero kelas dhewe diuneni kowe wetonan nek kari dhewe.
Ini posisi penghukum tidak boleh kita lakukan sebenarnya. Tapi nek ora dingono nek bocah kuwi sesuk ya sak penake dhewe. Ini yang perlu kita cari solusinya. Gimana menjalankan sesuai dengan apa yang diharapkan pemerintah, tapi itu berhasil dengan cara kita, bukan cara pemerintah. Cara pemerintah ditok nih ini kon piye sih golek ide kaya si Mahes kuwi ya ponakanku dhewe. Alah men Bu sesuk kali dhewe ya men. Tak es. Alah men Pak. Ya karena apa? Mereka sekarang sudah dicekoi dengan TikTok, dengan itu yang nyuwun sewu. Di dalam TikTok, di dalam YouTube itu biasanya bahasa luar angkasa. Kamu nanya, putu kula cilik saya yang kamu nanya lambene karo mengor. Luar biasa. Baru 2 tahun iso mengor lambe nurun ning TikTokan HP. Ini yang payah. Ini yang harus kita kita tekan, kita buat anak-anak itu sibuk dari lepas dari HP. Kita lanjut Mas. Itu kesuaian cerita. Pembuat rasa bersalah. Guru ini menggunakan cara agar bisa berhasil, yaitu cara dia membuat orang merasa bersalah. Biasanya akan bersuara lebih lembut, kemudian menggunakan keheningan untuk membuat orang merasa tidak nyaman, bersalah dan rendah diri. Biasanya ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kemudian berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ini sering juga kita lakukan, tapi kita tidak memahami mengenai ini ya salah orang. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya mereka sendiri. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang bisa. Ya. Biasanya yang menunggu nek konangan, misalkan ada yang mengambil milik temannya. Lalu ngomong yang ini, gimana kalau orang tua kamu saya suruh ke sini biar tahu. Seperti itu biasanya, ngancem. Kamu masih mau mengulangi, tak lapor nih polisi. Kita lanjut Mas. Kokean ini juga ada yang guru sebagai teman, tidak menyakiti murid namun tetap berusaha mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif berupa hubungan baik. Tapi negatifnya anak-anak nanti akan menjadi ngejipne. Alah, sesuk paling dureni kurang iso karo guyu ya. Alah paling mengampuniku ya. Ayo bantulah demi Bapak. Contoh, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Biasanya ini ya orang popo saya seseorang lain ya. Nanti ibu bantu beres. Ini hal negatif. Bila suatu saat guru itu tidak membantu, maka murid akan merasa kecewa. Dan saya pikir bapak atau ibu teman saya, murid merasa kecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Nek wis kadung cedak karo Bu Irna, karo Bu Suratini enggak. Seperti itu.
Lanjut Mas, sebagai pemantau, monitor, pengawas. Ini sebagai pengawas, posisi pemantau berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Kita tidak dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid sebagai seorang menjalankan posisi pemantau. Biasa nih, ini ngendikane guru pemantau seperti ini. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi dan konsekuensinya apa? Ini biasanya pemantau mengandalkan perhitungan catatan data. Wingi kowe ngene cah, saiki dek ngene meneh. Seperti itu. Catatan, daftar cek, kemudian menunjukkan tanggung jawab. Ini berawal dari teori stimulus respon. Kita lanjut, Mas. Yang terakhir ini yang harus kita ambil sebagai guru, yaitu posisi manajer. Posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya agar dapat menemukan solusi dan dari permasalahannya sendiri. Kemudian seorang manajer juga harus memiliki keterampilan di posisi teman dan pemantau, sehingga bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut jika diperlukan. Ini silakan dibaca. Biasanya seorang manajer, kata-kata yang keluar, apa yang kita yakini, apa yang dapat kamu perbuat untuk memperbaiki ini, apa rencanamu untuk memperbaiki hal ini. Kemudian tugas manajer bukan untuk mengatur perilaku, tetapi membimbing untuk dapat mengatur diri seorang murid. Bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid ke dalam kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat. Nanti kita monggo dibuka di modul platform Merdeka Mengajar. Posisi ini ada. Lanjut Mas. Ini yang terakhir adalah restitusi. Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini dosen juga 1996. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya untuk menjadi orang yang menghargai nilai kebajikan yang mereka percayai, nilai kebajikan yang ada di depan tadi. Kira-kira Bapak Ibu nanti kalau paham, saya kira ya urung paham karena kita hanya sebentar karena waktu jualan. Nanti silakan dibuka di platform Merdeka Mengajar. Ojo kur dibuka terus disaran. Kuwi aku gen cepet videonya tak buka terus disaran. Arep jawab post test saya nonton ning Google jawaban post. Nah terus isone kapan? Tidak. Nek sing sergap-sergap jangan seperti itu, jangan seperti saya.
Sekarang sudah tambah lagi ya munyeng nih. Pos tes sekian banyak, urung mesti. Meskipun di sana itu si mesin komputernya Anda sangat luar biasa. Padahal sebenarnya kita golek dulu. Moga nanti kita akan buka itu satu persatu di HP-nya. Kira-kira aku tekan nanti. Kira-kira karena apa Bapak Ibu? Nilai kita itu ada di sana. Seperti Pak Hari, seperti kalau di sekolah jenengan operator bisa membuka, tetapi tidak satu orang satu. Itu hanya sekolah ini yang selesai berapa, selesai topik berapa, unggah berapa, seperti itu. Tapi kalau di pengawas di dinas pendidikan, si Aaron ini rampung piro, mereka tahu. Maka dari itu panjenengan monggo silakan karo layah-layah ya kita digeret dirampung. Monggo. Rakitan digeret. Padahal sebenarnya kalau kita dengarkan sambil layah-layah ya kaya murwakne wayang ngono kae. Tidak ada masalah sebenarnya. Ya Bu Tania. Ketoke ya kayak tukang seret kae. Kita lanjut Mas. Terakhir segitiga restitusi. Di segitiga restitusi, perjalanan membuat restitusi tadi ada 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menurut teori kontrol, kita semua melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Menstabilkan identitas. Biasanya bocah ngamuk atau bocah berbuat salah apapun, itu biasanya emosinya meledak-ledak. Maka hal yang pertama adalah menstabilkan identitas. Gawe ayam mudurne emosinya, mudurne tempo. Kalau orang latihan bal-balan, mudurne tempo. Sehingga ketika ada anak marah, itu tidak boleh langsung digoyang banyu, tapi harus pelan-pelan diuduk temponya. Baru kemudian validasi tindakan yang salah. Dicari iki lho salahmu. Piye? Ditanya. Tapi kalau di restitusi itu biasanya yang memvalidasi tindakan yang salah itu ditanya. Guru hanya menanyakan, apa yang kamu lakukan? Sudah betulkah? Kemudian anak itu akan bercerita sendiri. Saya tadi ini itu, mengakui sendiri. Ini Pak, saya salah. Seperti ini. Kemudian di teori kontrol dari semua tindakan manusia, murid kita juga itu mempunyai alasan. Jadi aku manjiwet Mas Toib karena saya kesel, aku dilokne urung ngadus, misalnya seperti itu. Jadi anak-anak itu pasti mempunyai alasan kenapa dia melakukan itu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan yang kita miliki, yang kita sepakati. Kemudian kita tanyakan, kita semua memiliki motivasi dari dalam. Aku sesuk bersedia untuk menghormati atau menerima orang lain meskipun mengejek urung adus. Kalau dari dalam diri kita menerima ejekan dari teman, maka tidak akan terjadi. Kita lanjutkan. Segitiga restitusi ini seperti ini Bapak Ibu. Ada 3 dasarnya adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi, dan menanyakan kayak menghormati atau menerima orang lain meskipun mengejek urung adus. Kalau dari dalam diri kita menerima ejekan dari teman, maka tidak akan terjadi. Kita lanjutkan.
Segitiga restitusi ini seperti ini Bapak Ibu. Ada 3 dasarnya adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi, dan menanyakan keyakinan. Di dasar ini biasanya guru akan berkata setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya. Misalnya ada anak yang ketahuan mengambil uang jajan temannya. Ini sebenarnya yang harus kita lakukan pertama adalah menstabilkan identitas. Gen ojo minder, gen ojo isin. Maka panjenengan bertanya atau berkata setiap orang pasti pernah melakukan salah. Paling orang anak itu akan menjadi lebih kembali tidak izin. Kemudian yang kedua, validasi tindakan. Contohnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Apa yang kamu butuhkan? Orang mencuri, orang mengambil, misalkan meminta atau matur bubune kula wau mboten disangoni bulan ibu, kula nyuwun. Dedino ada ya Bapak Ibu, banyak. Dan kita tidak boleh menjustis seorang murid yang mengambil uang jajan temannya. Kowe ke pencuri, tidak boleh, karena mereka punya alasan. Kadang ora disangoni. Panjenengan harus memahami bocah kuwi memang dari ekonomi kuat apa ekonomi tidak kuat. Kalau ekonomi kuat tukang mencuri berarti itu adalah sebuah penyakit. Dan penyakit harus disembuhkan. Kalau kemudian bocah janera tahu duwe sangu, gek kluen, kemudian mengambil, itu saya kira alasannya sudah lain, karena memang dia butuh. Seperti itu. Maka seorang guru harus bisa memahami ini tadi. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, ditanya. Pulau wau boten di sangoni, weteng kula kluwen, enten duit letak, kula mendhet. Seperti itu. Kemudian setelah itu tanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Sebenarnya gede enak. Oh ya pengen jadi apa? Mosok nek dadi tentara tukang cukup duite kancane. Kudune piye? Begitu. Kuwi nek doyan sing tekok ngono, nek aku ya ayo tak laporne polisi. Itu. Kita lanjut Mas. Ini sudah hampir habis ya. Satu persatu bagian dasar segitiga bertujuan mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian. Enak wae ya. Karena memang mencari perhatian. Ini anak Ibu Ida kalau di Gunung Satu ini. Gundilan wae kadang kambine Ibu Ida digede. Karena dia mencari perhatian. Dia ingin selalu diperhatikan. Bukan ada beberapa alasan juga, karena memang di rumah tidak digatekne wong tuane, atau memang karena perhatian di rumah itu terlalu sehingga kalau di sekolah orang digatekne nesu nangis. Bermacam-macam nih. Jadi kita sebagai guru saya kira panjenengan semuanya sudah pandai memahami sisi dari anak. Ngalahnya ahli psikologi di TPTPW. Aslinya mereka itu hanya teori. Nek dikontrak tenan yang kelas punyang ya. Aduh lah. Teori, hanya teori. Ini harus diginikan. Tapi kan tidak semua anak itu perlakuannya sama.
Anak itu ketika lahir sudah membawa pembawaannya sendiri-sendiri. Enek sing isinan, enek sing senengane ngendikan mawon, enek sing polane kaya pinjan, enek sing kur meneng. Dan itu sebagai guru kita itu hanya menuntun, ora oleh gawe. Dituntun. Kalau menurut Ki Hajat Dewantara ki lho, rene iki jane golek permen rene, nek golek klambi rene, ora oleh ki kudu klambine kok nggo. Tidak boleh seperti itu. Nyomi liya nek klambi iki. Kita hanya menuntun, tidak boleh memaksakan. Nih, biar mereka merdeka mencapai kebahagiaan dan kesenangan mereka. Tidak boleh kita menuntun. Karena kalau menurut Ki Hajat Dewantara, padi contoh, pari kuwi tidak boleh kita perlakukan kaya nandur jagung, kaya nandur dele. Jadi padi harus diperlakukan sebagai padi. Sama sebagai seorang murid, tania ora oleh kemudian diganti bujumi yang mulai memperlakukan orang iso. Tidak bisa seperti itu. Ini di dalam menstabilkan identitas pun seperti itu. Kemudian ada kalimat-kalimat ini silakan dibaca. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu lebih ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Di zaman sekarang sebenarnya ini ada positifnya juga ada negatifnya. Biasanya kalau zaman dulu kita ya Pak Wardi anu muridnya misalnya nyeblak tekan ngomah, Pak aku mah di sebelah Pak Wardi, nyapa kowe? Bener Pak Wardi, kowe beli. Kalau itu dulu. Kalau sekarang Pak Wardi di parani nang sekolah. Urung marem dilapor nih munggah. Ini yang menjadi tantangan kita. Kalau dulu orang tua kita di malah matur nuwun. Karena hasilnya seperti Bapak Ibu guru sekarang, Bapak Ibu nenek moyang kita itu mendidik kita secara keras itu ya enak. Biyen taniara gak ini tak balang iki kok. Iya sekarang batok roh. Kini anak batokmu nek genjot dibalang gosok teng gurunya apa kula dolanan. Sesuknya ora pareng ya dolanan. Hanya seperti itu. Kalau sekarang dipoto diunggah Tania balang muridnya dengan gosok penghapus pun menyebar sak dunia. Seperti itu. Maka kita sebenarnya ini dilematis. Kalau kita keluar dari zona nyaman, kita nyaman ya, malah ngene wae. Bocah iso kono, ra iso sing penting saya melaksanakan tugas. Gugurlah kewajiban saya. Itu zona nyaman kita. Nggih napa? Aku mulang rampung programku, anak-anak sudah saya beri, gugur kewajiban saya. Zona nyaman. Di luar zona nyaman, kita pergi ke pasar, dolan, sinau ning kono. Ning kono ndelalah kesultaan banyu iwak. Tekan ngomah wong tuane, murid-murid, kabine kesultaan. Contoh saja seperti itu. Pasti akan terjadi konflik. Ururan genah ngajak nang pasar. Sama kita nanti 10 tahun ke depan
Ya sekolah muridnya sama. Oh pulau satu saja ya. Bidang muridnya jenengan berapa sekarang? Yes. Itu di kelas 6 saja masih 31 dulu. Kalau belum kelas saya masih 26. Kelas 4 masih 20 berapa. Sekarang las-lasan. 10 tahun lagi kayak loro boten. Selain karena KB berhasil, sekarang orang tua itu biasanya boleh program sing bagus, agamanya banyak, kemudian ekstranya banyak. Di sini ini kalau tidak ada ekstra semacam itu wis ora oleh murid. Belum satu, karena hanya 1-2 dusun. Kita dibatasi zonasi 2 dusun. Dusun Margojo saja itu hanya kecil. Karena Purwong satu itu kalau dizonasi tak muridnya habis. Karena orang kaya wareng sak desa. Ya kalau kita nanti panjenengan mempunyai program yang luar biasa kreatif ya guru-gurunya jenong buatlah program yang lebih kreatif. Ini menarik perhatian orang tua sehingga nanti panjenengan. Kenapa kok saya mengatakan seragam gratis menarik Bapak Ibu? Saya ceritakan begini. Yang selanjutnya Mas, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan dilakukan dengan tujuan memenuhi kebutuhan tadi, kebutuhan dasar, kebutuhan hidup, kebutuhan dasar yang mendasari. Menurut teori kontrol, tindakan manusia itu baik atau buruk memiliki tujuan tertentu. Untuk itu seorang guru harus memahami teori kontrol, mengubah pandangan dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif, mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap anak terus-menerus merengek, itu beda. Merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Betul memang seperti ini. Merengek gak jadi boleh ditekoninya apa tonan. Dia harus merasa diperhatikan terus mati. Nih contoh kata-katanya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kita lanjut Mas. Yang terakhir, sisi ketiga menanyakan keyakinan. Teori kontrol mengatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Langkah pertama, tingkah laku yang salah telah divalidasi, kemudian maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pernyataan di bawah ini menghubungkan apa yang kita percaya sebagai kelas, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Ini contoh menanyakan keyakinan. Dan kebanyakan anak akan mengatakan iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana cara menjadi seorang seperti itu. Kemudian guru dapat membantu dengan bertanya seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu. Ketika anak sudah mendapatkan gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak tetap fokus pada. Ibu Bapak Guru hebat. Demikian tadi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan.